Suami dan mertuaku tega membuangku ke jalanan saat hujan badai, tanpa sadar bahwa 1 minggu kemudian, akulah yang akan kembali dan buat mereka semua histeris. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Suara petir yang menggelegar malam itu seolah berlomba dengan teriakan melengking ibu mertuaku. Kalau saja ada lomba berteriak paling nyaring sekecamatan, aku yakin Bu Darmi pasti juara 1 tanpa perlu latihan. Bahkan suara sirene pemadam kebakaran pun kalah telak. Aku masih berdiri mematung di dekat meja makan, memegang lap kotor yang sedari tadi kugunakan untuk membersihkan sisa kuah opor yang tumpah. Bukan tumpah sendiri, tentu saja, tapi sengaja disenggol oleh tangan keriput yang penuh perhiasan itu. Rasanya lucu sekali. Orang yang katanya terhormat malah punya hobi menumpahkan makanan hanya untuk melihat menantunya mengepel lantai. Aku menatap jam dinding tua yang berdetak malas. Jarumnya menunjuk angka 9 malam. Seharusnya ini jam istirahat bagiku setelah seharian menjadi babu gratisan di rumah ini. Tapi sepertinya drama malam ini baru saja dimulai. Bu Darmi sedang mondar-mandir di ruang tengah dengan gaya yang sangat dramatis. Memegangi lehernya yang berlipat ganda itu seolah-olah dia baru saja kehilangan nyawa, padahal cuma kehilangan kalung. Dan bukan sembarang kalung. Itu kalung berlian warisan leluhur yang modelnya sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Mirip rantai kapal tapi ada kilaunya sedikit. Mertuaku itu terus saja meracau, menuduh ada tuyul berkepala hitam di rumah ini. Tentu saja, tuyul yang dia maksud adalah aku, Fitri, menantu yang dia anggap benalu dan numpang hidup. Padahal kalau dipikir-pikir, mana ada tuyul yang rajin mencuci piring, menyetrika baju, sampai memijat kaki mertuanya setiap malam. Kalau ada tuyul serajin itu, aku mau pelihara 1 untuk bantu-bantu di rumah orang tuaku yang asli. Ah, mengingat rumah asliku, rasanya ingin tertawa miris melihat keadaan sekarang. Di sana aku biasa tidur di kasur empuk impor dari Italia. Di sini aku tidur di kasur busa tipis yang kalau dipakai tidur, punggung rasanya seperti dipukuli warga sekampung. Bimo, suamiku tercinta yang belakangan ini tingkahnya makin mirip kerbau dicucuk hidungnya. Baru saja pulang. Wajahnya kusut, kemejanya lecek, dan matanya merah karena kurang tidur atau mungkin kebanyakan main ponsel di kantor. Dia baru saja melangkahkan kaki masuk rumah. Belum sempat melepas sepatu, tapi ibunya sudah menyambut dengan tangisan buaya yang luar biasa meyakinkan. Bu Darmi langsung memeluk kaki Bimo, merosot ke lantai dengan gerakan lambat seperti adegan sinetron azab yang sering dia tonton setiap sore. Aktingnya boleh juga. Mungkin kalau tidak jadi mertua jahat, dia bisa sukses jadi figuran film horor. Suamiku yang malang itu langsung panik, mengira ibunya kena serangan jantung atau stroke mendadak. Bimo melempar tas kerjanya ke sofa dan berlutut memegang bahu ibunya. Dengan suara gemetar, dia bertanya ada apa, kenapa ibunya menangis sampai sesenggukan begitu. Bu Darmi, dengan napas yang sengaja dibuat tersengal-sengal, menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang memakai cincin batu akik sebesar gundu. Tatapannya tajam, seolah ingin menelanku bulat-bulat. Padahal aku yakin dagingku alot karena kebanyakan makan hati setiap hari menghadapi tingkahnya. Fitnah itu akhirnya meluncur mulus dari mulut Bu Darmi tanpa rem sedikit pun. Dia bilang kalung berlian kesayangannya hilang dari laci kamar. Dan tidak ada orang lain di rumah ini seharian kecuali aku. Katanya, dia melihat aku masuk ke kamarnya tadi siang dengan gelagat mencurigakan. Celingukan seperti maling ayam yang sedang mengincar sasaran. Padahal demi Tuhan, tadi siang aku masuk ke kamarnya karena disuruh mengambil pakaian kotornya yang menumpuk sampai menggunung di pojok kamar. Baunya saja sudah bikin pusing. Apalagi kalau harus berlama-lama di sana untuk mencuri kalung jelek itu. Aku hanya bisa mengelus dada, mencoba menahan emosi yang sudah mendidih sampai ke ubun-ubun. Ingin rasanya aku berteriak di depan muka mereka kalau harga 1 tas tanganku yang tertinggal di rumah orang tuaku saja bisa untuk membeli 10 kalung seperti itu. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk bersabar, menjalani peran sebagai istri sederhana dari keluarga biasa demi membuktikan apakah Bimo benar-benar mencintaiku apa adanya.
Ternyata eksperimen cinta ini memakan korban perasaan yang lumayan parah. Bimo menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara lelah, marah, dan kecewa. Dia berdiri perlahan, meninggalkan ibunya yang masih bersimpuh di lantai sambil memijat keningnya. Langkah kaki Bimo mendekatiku terasa berat, seperti langkah Algojo yang siap memberikan hukuman mati. Dia bertanya dengan suara rendah, menuntut kejujuran dariku. Aku sudah menjelaskan berulang kali bahwa aku tidak mengambilnya. Bahkan menyentuhnya pun tidak. Aku bilang kalau aku tidak butuh perhiasan itu. Aku cuma butuh ketenangan dan dihargai sebagai istri. Tapi sepertinya telinga Bimo sudah tersumbat oleh hasutan ibunya yang setiap hari, dari pagi sampai malam, selalu menjelek-jelekan namaku. Buat Bimo, ibunya adalah wanita suci tanpa celah. Sementara aku hanyalah orang asing yang kebetulan dia nikahi karena kasihan. Bu Darmi tidak puas hanya dengan menuduh lewat mulut. Dia butuh bukti fisik untuk meyakinkan putranya yang plin-plan itu. Dengan gesit, dia bangkit dari lantai, lupa kalau tadi sedang pura-pura lemas, dan berlari menuju kamar kami. Dia keluar lagi sambil membawa tas jinjing butut milikku. Tas yang kubeli di pasar malam seharga Rp25.000. Dia melempar tas itu ke atas meja makan, tepat di depan hidung Bimo, lalu menumpahkan isinya dengan kasar. Berhamburanlah barang-barang pribadiku. Dompet lusuh, bedak padat yang sudah retak, sisir plastik, dan tentu saja, benda keramat itu. Sebuah kalung berlian berkilau jatuh menggelinding dari sela-sela lipatan baju ganti yang ada di dalam tasku. Suasana mendadak hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar semakin deras menghantam genting. Aku terbelalak, benar-benar kaget setengah mati. Bagaimana mungkin kalung itu ada di sana? Jelas-jelas tas itu selalu tergantung di balik pintu kamar dan tidak pernah kusentuh seharian ini. Otakku langsung bekerja cepat. Ini pasti kerjaan Bu Darmi saat aku sedang sibuk mencuci baju di belakang tadi sore. Pantas saja dia tadi senyum-senyum sendiri saat menyuruhku menyikat lantai kamar mandi sampai kinclong. Bimo menatap kalung itu, lalu menatapku dengan sorot mata yang berubah menjadi nyalang. Wajahnya memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Hilang sudah sisa-sisa kesabaran di wajahnya. Dia mengambil kalung itu, menggenggamnya erat, lalu menatapku dengan jijik seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Dia tidak bertanya lagi, tidak butuh penjelasan lagi. Baginya, bukti sudah ada di depan mata. Istrinya adalah seorang pencuri, maling di rumah sendiri yang tega mengambil harta ibunya. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut suamiku. Kata-kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh seorang imam keluarga. Dia menyebutku tidak tahu diuntung, perempuan miskin yang silau harta, dan segala macam sebutan binatang yang kalau diabsen satu-satu bisa jadi kebun binatang dadakan. Hatiku rasanya seperti diiris sembilu. Perih sekali. Bukan karena tuduhan mencuri itu, tapi karena melihat betapa mudahnya suamiku percaya pada skenario murahan ini. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membela diri, seolah vonis bersalah sudah diketok palu sejak detik pertama kalung itu jatuh dari tas. Aku mencoba meraih tangan Bimo, ingin meyakinkan dia sekali lagi. Aku bersumpah demi nama almarhum kakekku, yang kalau Bimo tahu siapa kakekku, dia pasti sudah pingsan duluan, bahwa aku tidak melakukannya. Tapi Bimo menepis tanganku dengan kasar. Tenaganya cukup kuat sampai membuatku terhuyung menabrak kursi makan. Bu Darmi di belakang sana tersenyum penuh kemenangan. Senyum licik yang ingin sekali kurusak dengan melempar panci opor ke wajahnya. Dia berhasil. Rencananya sukses besar. Dia memang sudah lama ingin menyingkirkanku agar Bimo bisa menikah lagi dengan anak juragan beras di kampung sebelah yang katanya lebih kaya. Malam semakin larut dan drama ini mencapai puncaknya. Bimo menarik lenganku dengan kasar, menyeretku menuju pintu depan. Cengkeramannya menyakitkan, meninggalkan bekas merah di kulitku. Aku memberontak, memohon agar dia tidak melakukan ini. Di luar hujan badai, angin kencang bisa merobohkan pohon pisang. Masa dia tega membuang istrinya sendiri ke tengah cuaca seganas ini? Tapi hati Bimo sudah membatu. Tertutup rapat oleh amarah dan hasutan ibunya. Dia membuka pintu utama lebar-lebar, membiarkan tempias air hujan membasahi lantai teras.
Tubuhku didorong kuat hingga aku jatuh tersungkur ke tanah halaman yang becek berlumpur. Dinginnya air hujan langsung menusuk tulang, membuat gigiku gemeretak. Bajuku basah kuyup dalam hitungan detik, bercampur dengan lumpur kotor. Aku mendongak, menatap Bimo yang berdiri di ambang pintu, kering dan hangat di bawah naungan atap rumah. Di sebelahnya, Bu Darmi berdiri sambil berkacak pinggang. Wajahnya puas sekali melihatku menderita seperti tikus got yang kehujanan. Dia bahkan sempat-sempatnya membenarkan letak sanggulnya yang miring, seolah penampilan tetap nomor satu walau sedang mengusir orang. Bimo berteriak mengalahkan suara guntur. Suaranya serak penuh kebencian. Dia mengusirku pergi, menyuruhku jangan pernah menampakkan batang hidungku lagi di rumah ini. Katanya, dia jijik punya istri tangan panjang. Dia mengancam akan memanggil polisi kalau aku masih berkeliaran di sekitar sini besok pagi. Kalimat terakhirnya benar-benar menampar logikaku. Dia bilang aku pantas hidup di jalanan sesuai dengan asal-usulku yang tidak jelas. Wah, kalau saja dia tahu asal-usulku yang sebenarnya, mungkin dia akan sujud minta ampun sampai jidatnya benjol. Pintu kayu jati itu dibanting keras tepat di depan wajahku. Diikuti suara kunci yang diputar 2 kali. Bunyi. Klik. Dari kunci itu terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahanku yang baru seumur jagung ini. Aku ditinggalkan sendirian di tengah kegelapan malam, ditemani dingin yang menggigit dan rasa sakit hati yang membakar dada. Tidak ada tetangga yang keluar. Mungkin suara hujan meredam keributan kami, atau mereka memang malas ikut campur urusan keluarga Bu Darmi yang terkenal judes seantero kampung. Perlahan aku bangkit berdiri, membersihkan lumpur yang menempel di wajahku dengan tangan yang gemetar. Air mata bercampur air hujan mengalir deras di pipiku. Sakit. Rasanya sakit sekali diperlakukan seperti sampah oleh orang yang paling kita cintai. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, tiba-tiba muncul perasaan lain. Rasa lega. Ya, aku merasa lega karena sandiwara panjang ini akhirnya berakhir. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi upik abu. Tidak perlu lagi menahan diri melihat tingkah pola mertua yang gila hormat itu. Aku menatap pintu tertutup itu untuk terakhir kalinya. Dalam hati aku berjanji, air mata yang jatuh malam ini adalah air mata terakhir yang kukeluarkan untuk Bimo. Tidak akan ada lagi Fitri yang lemah, Fitri yang penurut, atau Fitri yang bodoh. Malam ini, di bawah guyuran hujan yang seolah membersihkan semua kepalsuan, Fitri yang asli telah kembali. Aku membalikan badan, melangkah menjauh dari rumah neraka itu. Langkahku tertatih namun pasti, menuju jalan raya di ujung gang. Di saku celanaku yang basah, jari-jariku menyentuh sebuah ponsel kecil yang selama ini kusembunyikan. Ponsel yang tidak pernah diketahui keberadaannya oleh Bimo maupun ibunya. Aku menekannya, layarnya menyala menampilkan 1 nama kontak darurat, Pak Tejo. Sudah saatnya pengacara setia keluargaku itu bekerja. Mereka pikir mereka telah membuang sampah, padahal mereka baru saja membuang berlian yang sesungguhnya demi mempertahankan batu kerikil. Dan satu hal yang pasti, berlian ini akan kembali, bukan untuk menghiasi leher mereka, tapi untuk menggores kaca kehidupan mereka sampai hancur berkeping-keping. Sambil berjalan menembus hujan, aku mulai membayangkan wajah Bu Darmi dan Bimo seminggu lagi. Memikirkannya saja sudah membuatku ingin tersenyum, walau bibirku biru kedinginan. Tunggu saja, Bimo. Tunggu saja, ibu mertuaku sayang. Kalian baru saja membangunkan harimau yang sedang tidur siang. Dan harimau ini bangun dengan perut lapar, siap memangsa siapa saja yang telah mengganggunya. Hujan semakin deras, tapi tekadku justru semakin membara. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang kendali penuh. Lumpur pekat setinggi mata kaki ini rasanya seperti lem perekat yang menahan setiap langkahku untuk menjauh dari rumah terkutuk itu. Sandal jepit karet yang kupakai, sandal diskonan yang warnanya sudah pudar sebelah, akhirnya menyerah pada nasib. Tali jepitnya putus begitu saja saat aku melangkah melewati lubang jalan yang tertutup genangan air keruh. Bagus sekali. Alam semesta sepertinya sedang ingin bercanda atau mungkin sedang menguji seberapa kuat mental seorang wanita yang baru saja diusir suaminya. Aku menendang sisa sandal itu ke semak-semak dengan kesal. Persetan dengan alas kaki,
Aku akan berjalan telanjang kaki layaknya pendekar yang baru turun gunung. Bedanya pendekar ini sedang kedinginan dan ingusnya mulai meler. Jalanan desa ini sepi sekali. Hanya diterangi lampu jalan remang-remang yang kedip-kedip seperti nyawa lampu itu sudah di ujung tanduk. Sesekali ada katak melompat menyeberang jalan. Mungkin mengejekku yang basah kuyup sementara mereka menikmati pesta air ini. Aku terus berjalan menuju pos ronda tua di ujung jalan utama desa. Tempat yang sudah kusepakati dengan Pak Tejo lewat pesan singkat tadi. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 500 meter. Tapi amarah di dadaku seolah menjadi bahan bakar roket yang membuat kakiku tidak merasakan lelah sedikit pun. Dinginnya angin malam yang menusuk tulang rusuk kalah telak dengan panasnya api dendam yang mulai membakar hatiku. Sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang tiba-tiba membelah kegelapan dari arah berlawanan. Membuatku harus menyipitkan mata dan mengangkat tangan untuk menghalau silau. Mobil itu melaju pelan. Bannya melindas jalanan berlubang dengan sangat halus. Seolah lubang-lubang itu takut merusak suspensi mahalnya. Itu bukan mobil biasa yang sering lewat sini seperti truk pengangkut pasir atau mobil bak terbuka pengangkut sayur. Itu adalah sedan hitam panjang yang mengkilap. Begitu bersih sampai-sampai air hujan yang jatuh ke bodinya langsung meluncur turun tanpa berani meninggalkan noda. Kontras sekali dengan pemandangan sekitar yang penuh lumpur dan sampah plastik. Mobil itu berhenti tepat di depanku. Mesinnya berdengung sangat halus nyaris tak terdengar. Beda jauh dengan motor butut Bimo yang suaranya seperti kaleng rombeng diseret aspal. Pintu pengemudi terbuka. Dan keluarlah sosok pria parubaya dengan setelan jas hitam rapi sambil membawa payung besar berwarna hitam. Pak Tejo, orang kepercayaan ayahku sejak aku masih balita, berlari kecil menghampiriku. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa kini terlihat panik bukan main. Matanya membelalak melihat kondisi nona mudanya yang lebih mirip korban bencana alam daripada pewaris tunggal perusahaan raksasa. Pak Tejo langsung memayungiku. Seolah takut setetes air hujan lagi akan melukai kulitku. Dia geleng-geleng kepala. Wajahnya memerah menahan marah melihat keadaanku yang berantakan, tanpa alas kaki, dan menggigil hebat. Tanpa banyak bicara, dia membuka pintu penumpang belakang. Hawa hangat dari pendingin udara mobil langsung menyapa kulitku. Aroma pengharum mobil wangi kayu cendana yang mewah dan familiar langsung membuat hidungku mengenali rumah. Aku masuk ke dalam. Dan rasanya punggungku berterima kasih sampai ingin sujud syukur saat menyentuh jok kulit asli yang empuknya luar biasa. Rasanya jauh lebih nyaman daripada pelukan Bimo yang palsu itu. Pintu ditutup rapat, dan seketika suara bising hujan deras di luar sana lenyap, digantikan oleh kesunyian yang menenangkan. Pak Tejo masuk kembali ke kursi pengemudi, lalu dengan sigap menyerahkan handuk tebal dan lembut yang sudah disiapkannya. Dia juga menyerahkan botol air mineral yang harganya mungkin lebih mahal dari uang belanja harianku yang diberikan Bimo. Aku mengeringkan rambut dan wajahku kasar, menghapus sisa-sisa air mata dan air hujan yang bercampur menjadi satu. Cukup sudah drama menangis-nangisnya. Air mataku terlalu mahal untuk dibuang demi laki-laki yang lebih percaya pada ibunya yang manipulatif daripada istrinya sendiri. Pak Tejo melirikku dari kaca spion tengah. Tatapannya penuh rasa prihatin sekaligus hormat. Dia bertanya dengan suara pelan namun tegas. Apakah sandiwara ini sudah selesai atau aku masih ingin bermain rumah-rumahan dengan keluarga yang tidak tahu diuntung itu? Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya sudah jelas terpampang di wajahku. Aku melempar handuk basah itu ke kursi sebelah, lalu bersandar sambil memejamkan mata sejenak. Aku bilang padanya kalau permainan sudah selesai. Eksperimen cinta tulus yang kucari ternyata gagal total. Bimo tidak lulus ujian, nilainya 0 besar, bahkan minus kalau bisa. Dulu, aku nekat menyamar menjadi gadis desa yatim piatu yang sederhana hanya karena satu alasan klise. Aku ingin dicintai karena diriku sendiri, bukan karena harta ayahku. Aku bosan didekati pria-pria parlente yang matanya langsung hijau kalau melihat saldo rekening atau koleksi mobil di garasi ayah. Ketika bertemu Bimo, aku pikir dia berbeda. Dia terlihat sederhana, pekerja keras, dan sayang keluarga. Ternyata aku salah besar. Sifat sayang keluarganya itu bukan tanda bakti, tapi tanda kalau dia tidak punya tulang punggung sendiri. Dia cuma boneka hidup yang tali kendalinya dipegang erat oleh Bu Darmi. Mobil mulai melaju pelan meninggalkan desa yang sudah memberiku kenangan pahit selama 3 tahun terakhir.
Aku menatap keluar jendela kaca film gelap, melihat rumah-rumah warga yang tertutup rapat. Selamat tinggal kehidupan menyedihkan. Selamat tinggal antrean beli gas melon. Selamat tinggal menawar sayur kangkung sampai urat leher tegang. Mulai malam ini, Fitri si Upik Abu sudah mati. Yang ada di dalam mobil ini adalah Fitriana, putri tunggal pemilik jaringan hotel dan properti terbesar di provinsi ini. Identitas yang selama ini kubur dalam-dalam di bawah tumpukan daster lusuh dan cucian kotor. Aku meminta Pak Tejo untuk tidak langsung membawaku pulang ke rumah ayah. Aku belum siap mendengar ceramah ayah yang pasti akan bilang, "Tuh kan, apa ayah bilang dulu?" Ayah sejak awal memang tidak setuju aku menikah dengan Bimo. Katanya wajah Bimo itu wajah-wajah orang yang tidak punya pendirian. Tipe lalang yang kena angin sedikit langsung goyang. Ternyata firasat orang tua memang jarang meleset. Aku meminta Pak Tejo membawaku ke salah satu unit apartemen pribadi milikku di pusat kota. Tempat yang bahkan ayah jarang kunjungi. Aku butuh waktu untuk menyusun rencana, mendinginkan kepala, dan tentu saja merawat kulitku yang sudah kusam karena sabun batangan murah. Pak Tejo mengangguk patuh. Tangannya cekatan memutar kemudi. Dia lalu menyerahkan sebuah tablet tipis ke arah belakang. Katanya, selama seminggu terakhir dia sudah mengumpulkan data-data yang aku minta. Jaga-jaga kalau hari ini terjadi. Ternyata Pak Tejo jauh lebih siap daripada aku. Di layar tablet itu, terpampang data-data yang membuat senyum sinisku mengembang. Ada riwayat utang Bu Darmi di beberapa situs judi daring, ada bukti gadai barang-barang di rumah, dan yang paling mengejutkan, ada sertifikat tanah rumah Bimo yang ternyata diam-diam sudah digadaikan ibunya ke rentenir tanpa sepengetahuan Bimo. Luar biasa sekali ibu mertuaku itu. Di depan orang sok suci, di belakang ternyata ratu judi yang gali lubang tutup lubang. Pantas saja dia selalu uring-uringan kalau tidak punya uang. Rupanya dia sedang dikejar setoran bunga rentenir. Dan sekarang, setelah berhasil mengusirku, dia pasti berpikir bisa menguasai harta Bimo sepenuhnya atau menjual sisa barang yang ada di rumah. Kasihan sekali Bimo, dia baru saja mengusir satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari kebangkrutan, dan malah memeluk erat orang yang akan menenggelamkannya ke dasar lumpur utang. Aku meletakkan tablet itu di pangkuan. Rencanaku mulai tersusun rapi di kepala, seperti kepingan pasel yang menemukan tempatnya. Aku tidak akan langsung membalas besok. Itu terlalu cepat, terlalu baik. Biarkan mereka menikmati kemenangan, semu ini selama seminggu. Biarkan Bu Darmi merasa di atas angin, biarkan dia menjual kalung berlian palsu itu. Oh ya, kalung yang dia tuduhkan aku curi itu sebenarnya barang imitasi yang kutahu dia beli di pasar loak untuk gaya-gayaan. Biarkan dia malu sendiri saat tahu harganya tidak seberapa. Aku bilang pada Pak Tejo untuk menyiapkan tim pengacara terbaik kita, tim audit, dan beberapa orang berbadan besar untuk pengamanan. Kita akan kembali ke rumah itu tepat 7 hari lagi. Bukan sebagai istri yang memohon rujuk, tapi sebagai pemilik sah yang akan menagih hak. Ya, rumah yang ditempati Bimo dan ibunya itu sebenarnya sudah kubeli lunas 3 tahun lalu menggunakan nama samaran, dan secara hukum, sertifikatnya ada di brankas bank atasku. Bimo hanya numpang, dan dia tidak sadar sudah menandatangani surat perjanjian pranikah yang sangat kuat karena dia terlalu malas membaca dokumen tebal yang kusodorkan dulu. Mobil sedan mewah ini meluncur mulus memasuki jalan tol, meninggalkan hujan dan kegelapan desa di belakang. Lampu-lampu kota mulai terlihat berkelap-kelip di kejauhan, menyambut kembalinya sang ratu ke singgasananya. Aku menyandarkan kepala, membayangkan wajah Bu Darmi saat aku datang nanti. Pasti matanya akan melolot sampai mau keluar, dan mulutnya akan menganga lebar seperti ikan mas koki minta makan. Ah, sabar Fitri, sabar. Nikmati dulu kasur empuk dan lulur mandi air hangat malam ini. Seminggu lagi, kita akan buat pertunjukan yang lebih seru daripada sinetron favorit Bu Darmi. Dendam terbaik adalah dendam yang disajikan dingin, elegan, dan berkekuatan hukum tetap. Aroma pengharum mobil wangi cendana ini perlahan mulai kalah oleh bau apek dari bajuku sendiri. Rasanya lucu sekaligus menyedihkan. Duduk di kursi penumpang yang harganya bisa buat beli 2 rumah petak. Tapi bau badanku lebih mirip tumpukan kain pel basah yang lupa dijemur seminggu. Aku melirik Pak Tejo yang masih fokus menyetir dengan wajah datar. Tapi hidungnya sesekali kembang kempis.
Aku yakin dia sedang menahan napas atau mungkin sedang berdoa supaya bau lumpur sawah yang menempel di tubuhku tidak meresap permanen ke jok kulit buatan Jerman kesayangannya ini. Perjalanan menuju pusat kota terasa sangat singkat. Jauh lebih singkat daripada saat aku harus mendengarkan omelan Bu Darmi soal harga cabai yang naik 500 perak. Gedung apartemen pribadiku sudah terlihat menjulang tinggi di depan sana, berdiri angkuh dengan lampu-lampu mewahnya. Kontras sekali dengan gubuk derita yang baru saja kutinggalkan. Ini adalah tempat persembunyianku. Benteng rahasiaku yang bahkan ayahku sendiri jarang menengoknya karena dia tahu aku butuh ruang privasi. Saat mobil Pak Tejo berbelok masuk ke lobi utama yang lantainya marmer mengkilap, 2 orang satpam berseragam rapi langsung sigap memberi hormat. Namun, hormat mereka mendadak berubah jadi tatapan horor saat pintu belakang terbuka dan aku melangkah keluar. Bayangkan saja. Dari mobil sedan mewah keluaran terbaru, yang keluar bukan putri raja atau artis ibu kota, melainkan wanita gembel dengan rambut lepek, baju penuh noda tanah, dan tentu saja, nyeker alias tidak pakai alas kaki. Salah satu satpam yang kumisnya tebal hampir saja mencabut pentungan di pinggangnya. Mungkin dia mengira aku orang gila yang menyusup masuk atau gelandangan yang nekat mau numpang tidur di lobi. Maaf, Bu, dilarang ngamen di sini. Satpam itu baru mau menegur. Tapi kalimatnya terpotong saat Pak Tejo keluar dari pintu pengemudi dengan wajah garang. Buka pintu liftnya. Sekarang, perintah Pak Tejo dengan suara baritonnya yang tidak bisa dibantah. Aura Pak Tejo memang beda. Dia punya wibawa yang bisa membuat orang merasa bersalah padahal belum tentu salah. Satpam itu langsung kicep. Buru-buru menunduk dan membukakan pintu kaca lobi sambil komat kamit minta maaf. Aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Meskipun jejak kaki berlumpurku tertinggal jelas di lantai marmer putih itu. Biar saja, toh aku bayar biaya perawatan gedung ini mahal sekali setiap bulan. Anggap saja aku sedang memberi pekerjaan tambahan buat petugas kebersihan besok pagi. Masuk ke dalam unit apartemenku di lantai 20. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Hening, dingin, dan wangi. Tidak ada suara piring pecah. Tidak ada suara televisi yang menyiarkan sinetron azab dengan volume maksimal, dan yang paling penting, tidak ada suara lengkingan Bu Darmi yang memanggilku, "Heh, Babu." Aku menjatuhkan tubuhku ke sofa bludru berwarna abu-abu di ruang tengah. Debu tipis beterbangan sedikit karena sudah lama tidak diduduki. Tapi bagiku ini adalah debu surga. Nona mau makan apa? Nasi goreng kambing langganan atau sate ayam depan simpang? Tanya Pak Tejo yang sudah berdiri di dekat pintu dapur bersih. Dia tahu persis kalau majikannya ini kalau sedang stres atau sedih. Obatnya cuma satu, makan enak pakai banyak kecap. Sate ayam, Pak. Lontongnya 2 porsi, bumbunya dipisah. Jangan pakai bawang goreng. Jawabku cepat. Perutku langsung berbunyi nyaring menyetujui pesanan itu. Tidak tahu malu memang. Setelah Pak Tejo pamit sebentar untuk membelikan makanan, aku menyeret langkahku menuju kamar mandi. Inilah saatnya ritual pembersihan diri. Aku menyalakan keran air hangat, membiarkan uap panas memenuhi ruangan kaca itu. Saat aku melihat pantulan diriku di cermin besar di atas wastafel, aku nyaris tidak mengenali wanita yang balik menatapku itu. Matanya bengkak, bibirnya pucat, dan ada goresan luka kecil di pipi akibat terantuk pintu saat didorong Bimo tadi. Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Aku melepas pakaianku yang sudah tidak berbentuk itu dan melemparnya ke tempat sampah. Aku tidak akan mencucinya. Aku tidak mau melihat baju itu lagi. Biarlah baju itu berakhir di tempat pembuangan akhir. Sama seperti kenangan hidupku bersama Bimo. Saat air hangat mengguyur tubuhku, rasanya seolah-olah semua daki kemiskinan dan penderitaan selama 3 tahun ini luntur terbawa air menuju saluran pembuangan. Aku menggosok kulitku dengan sabun cair mahal yang wanginya seperti bunga melati di pagi hari, bukan sabun batangan murah yang baunya seperti detergen pakaian yang biasa dipakai Bu Darmi. Selesai mandi dan memakai jubah tidur sutra yang lembut, aku merasa menjadi manusia kembali. Aku duduk di depan meja rias, membuka laci kecil yang terkunci rapat. Di sana, tersimpan sebuah map merah yang menjadi senjata rahasiaku. Aku mengambilnya. Mengelus sampulnya pelan. Inilah bukti kebodohan suamiku yang paling fatal. 3 tahun lalu, saat kami baru menikah,
Bimo merengek ingin punya rumah sendiri agar tidak menumpang di rumah kontrakan sempit. Waktu itu, aku yang sedang menyamar jadi gadis sederhana, diam-diam mentransfer uang tabunganku ke rekening Bimo lewat perantara anonim, seolah-olah Bimo dapat bonus besar dari kantornya. Dia senang bukan main, merasa jadi orang kaya baru. Kami membeli rumah joglo itu. Rumah yang dari luar tampak biasa tapi tanahnya luas sekali. Masalahnya, Bimo itu punya penyakit malas membaca yang akut. Kalau ada kertas yang tulisannya banyak dan hurufnya kecil-kecil, matanya langsung berair. Saat proses pembelian rumah di notaris, aku menyodorkan tumpukan dokumen yang harus dia tanda tangani. Di antara tumpukan itu, terselip surat kuasa jual dan surat pernyataan pengalihan hak milik yang dia tanda tangani tanpa dibaca sedikit pun. Dia pikir itu cuma urusan administrasi pajak atau asuransi rumah. Dasar laki-laki bodoh. Dia tidak tahu bahwa secara hukum, rumah yang dia banggakan itu, rumah tempat dia baru saja mengusirku, sebenarnya sudah beralih nama menjadi milikku sepenuhnya sejak seminggu yang lalu. Aku sudah memproses balik namanya lewat Pak Tejo begitu aku mencium gelagat Bu Darmi yang makin hari makin tamak. Jadi, secara teknis, malam ini Bimo dan ibunya sedang menumpang tidur di rumahku secara ilegal. Suara bel pintu membuyarkan lamunanku. Pak Tejo sudah kembali membawa bungkusan sate yang wanginya semerbak memenuhi ruangan. Kami makan di meja makan kaca bundar, tanpa bicara formalitas majikan dan bawahan. Pak Tejo sudah seperti paman bagiku. "Pak, Ibu Darmi itu utangnya di mana saja?" tanyaku sambil mengunyah sate ayam yang empuk. Pak Tejo meletakkan sendoknya, lalu mengeluarkan buku catatan kecil dari saku jasnya. "Banyak, Non. Yang paling besar di situs judi daring, Merpati Terbang. Dia kalah terus tapi nekat pasang taruhan ganda. Sisanya utang ke rentenir pasar, utang arisan ibu-ibu PKK yang uangnya dia pakai duluan, sampai utang ke tukang sayur keliling." Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar. Pantas saja dia gila harta. Dia butuh tumbal untuk menutup lubang yang dia gali sendiri. Dan aku adalah tumbal yang paling mudah disalahkan. "Bimo tahu soal ini?" tanya Pak Tejo. Aku menggeleng. Mana mungkin dia tahu. Bimo itu kalau pulang kerja langsung masuk kamar, main game di ponsel, atau tidur. Dia tidak pernah mau tahu urusan dapur, apalagi urusan ibunya. Dia pikir ibunya itu malaikat tanpa sayap yang cuma butuh uang buat sedekah. Pak Tejo menghela napas panjang. "Jadi, rencana Nona tetap jalan? 1 minggu?" "Iya, Pak. 1 minggu. Jawabku tegas. Biarkan mereka merasa menang dulu. Biarkan Bu Darmi menjual barang-barang di rumah itu. Semakin banyak dia menjual barang yang bukan haknya, semakin dalam penjara yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Aku mau lihat seberapa hancur wajahnya saat tahu kalau dia tidak punya apa-apa lagi di dunia ini." "Lalu Bimo?" Aku terdiam sejenak, menatap tusuk sate yang sudah bersih. Rasa sate ini enak, tapi entah kenapa ada rasa pahit di lidahku saat nama itu disebut. Bimo, dia harus belajar kalau menjadi laki-laki itu bukan cuma soal punya kumis dan suara berat. Dia harus belajar tanggung jawab. Dan pelajaran paling mahal adalah kehilangan. Malam itu, aku tidur di kasur empuku yang seharga mobil itu. Anehnya, meskipun nyaman, mataku sulit terpejam. Bayangan Bimo yang menyeretku keluar masih berputar-putar di kepala seperti kaset rusak. Tapi aku tidak menangis lagi. Air mata sudah habis. Yang tersisa sekarang hanya perhitungan dingin. Aku meraih ponsel pintarku, membuka aplikasi kamera pengawas atau CCTV yang terpasang tersembunyi di ruang tengah rumah Bimo. Dulu aku memasangnya diam-diam bukan untuk memata-matai, tapi karena khawatir kalau ada maling masuk saat kami pergi kerja. Ternyata, malingnya ada di dalam rumah. Di layar ponsel, aku melihat Bu Darmi sedang duduk santai di sofa sambil menghitung uang, mungkin uang sisa belanja atau uang simpanan Bimo yang dia ambil. Wajahnya berseri-seri. Senyumnya lebar sekali sampai gigi emasnya terlihat. Bimo duduk di sebelahnya. Tampak murung tapi diam saja saat ibunya ngoceh panjang lebar. "Tenang saja, Bim." Suara Bu Darmi terdengar samar dari pengeras suara ponselku. Tanpa perempuan pembawa sial itu,
Rezeki kita bakal lancar. Besok ibu mau jual kalung yang diambil dari tas si maling itu. Lumayan buat modal usaha. Aku tersenyum miring dalam kegelapan kamar. Jual saja, Bu. Silakan jual kalung imitasi seharga 50.000 perak itu ke toko mas. Aku ingin sekali melihat reaksi pemilik toko mas saat menertawakanmu. Selamat tidur, mantan keluargaku. Nikmatilah tidur nyenyak kalian malam ini, karena minggu depan, kalian tidak akan bisa tidur tenang lagi seumur hidup. Mimpi buruk kalian baru saja memesan tiket perjalanan, dan pengemudinya adalah aku. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk lewat celah gorden tebal kamarku terasa jauh lebih ramah daripada teriakan Bu Darmi yang biasanya menjadi jam weker alamiku. Biasanya, jam segini aku sudah sibuk bertarung dengan cucian kotor yang menumpuk setinggi gunung Merapi, atau sedang memotong bawang sambil menahan perih di mata. Tapi pagi ini, aku bangun dengan senyum merekah, merenggangkan otot di atas kasur yang empuknya seperti memeluk awan. Tidak ada kewajiban. Tidak ada omelan, dan yang paling penting, tidak ada bau minyak angin yang selalu menempel di daster mertuaku. Aku menyesap kopi hangat buatan Pak Tejo sambil duduk santai di balkon, memangku tablet pintar yang menyiarkan siaran langsung, sinetron kehidupan keluarga Bimo. Ya, kamera pengawas di rumah itu masih menyala dengan sempurna, merekam setiap kebodohan yang terjadi di sana. Layar tablet itu menampilkan ruang tengah rumah Bimo yang sekarang lebih mirip kapal pecah. Piring kotor berserakan di meja tamu, kulit kacang di lantai, dan Bimo yang tidur meringkuk di sofa dengan mulut terbuka. Pemandangan yang sangat estetik untuk merusak selera makan pagi. Bu Darmi terlihat sudah rapi jali, memakai kebaya merah menyala dengan bedak yang tebalnya bisa menahan peluru. Dia berjalan mondar-mandir dengan gelisah, memegang kalung imitasi yang dia ambil dari tasku semalam. Rupanya, ibu mertuaku yang cerdas ini berniat menjual kalung itu ke toko emas di pasar. Aku tertawa kecil, membayangkan betapa malunya dia nanti saat pemilik toko memberitahu kalau kalung itu hanya terbuat dari kaca dan plastik, bukan berlian asli. Mungkin dia akan menuduh pemilik tokonya yang buta atau timbangannya yang rusak. Benar saja, 2 jam kemudian, Bu Darmi pulang dengan wajah ditekuk 17 lipatan. Dia membanting pintu, membuat Bimo yang sedang mimpi indah langsung melonjak kaget sampai nyaris jatuh dari sofa. Bu Darmi menggerutu panjang pendek, memaki-maki toko emas yang katanya tidak tahu barang bagus. Tapi tentu saja, dia tidak berani bilang ke Bimo kalau kalung itu palsu. Kalau dia bilang palsu, berarti tuduhannya padaku semalam tidak berdasar, dan dia gengsi setengah mati untuk mengakui kesalahan. Jadi, dia mengarang cerita baru. Bimo! Teriaknya sambil melempar tas ke kursi. Toko emasnya tutup. Katanya pemiliknya lagi naik haji. Padahal ibu butuh uang buat belanja. Bimo yang nyawanya belum terkumpul sempurna cuma mengangguk-angguk bodoh. Ya sudah, Bu. Pakai uang belanja harian saja dulu. Uang belanja dari mana? Sentak Bu Darmi. Uangnya sudah habis buat bayar buat sumbangan anak yatim kemarin. Kamu ini gimana sih? Istri kamu yang maling itu kan pergi bawa sisa uang dapur. Luar biasa. Sudah diusir, difitnah mencuri, sekarang dituduh bawa kabur uang dapur pula. Padahal uang dapur yang dia kasih cuma cukup buat beli kangkung 2 ikat sama tempe sepapan. Bu Darmi kemudian melirik televisi layar datar 40 inci yang menempel di dinding. Itu televisi kesayangan Bimo buat nonton bola. Mata Bu Darmi berbinar licik, seolah baru saja menemukan harta karun. Sore harinya, saat Bimo belum pulang kerja, sebuah mobil bak terbuka datang. 2 orang tukang angkut masuk dan membawa keluar televisi itu. Bu Darmi mengawasi sambil kipas-kipas uang hasil penjualan kilat itu. Hatiku miris melihatnya, bukan karena sayang televisinya, tapi karena kasihan melihat betapa rakusnya wanita tua itu. Uang hasil jual televisi itu tidak dipakai buat beli beras, melainkan langsung dia depositkan ke akun judi daring lewat minimarket terdekat. Dia pikir hari ini adalah hari keberuntungannya. Bimo pulang malam harinya dengan wajah lelah, berharap bisa nonton berita sambil minum kopi. Tapi yang dia temukan hanyalah tembok kosong dengan braket besi yang menggantung sepi. Bu, TV-nya kemana? Tanya Bimo bingung. Rusak, Bim.
jawab Bu Darmi enteng dari dapur, sambil pura-pura sibuk mengaduk panci kosong. Tadi tiba-tiba meledak sedikit, keluar asap. Ibu takut kebakaran. Jadi ibu panggil tukang loak buat bawa. Daripada nyusahin. Bimo menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kok bisa meledak? Perasaan tadi pagi masih bagus. Ya namanya barang elektronik. Bim. Umurnya nggak ada yang tahu. Sama kayak umur manusia. Jawab ibunya asal-asalan. Bimo, seperti biasa, percaya saja. Dia tidak tahu kalau umur. Barang-barang di rumahnya mendadak jadi pendek sejak ibunya ketagihan main kartu di dunia maya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Blender menghilang. Katanya konslet. Kipas angin lenyap. Katanya baling-balingnya patah. Bahkan setrika baju pun raib entah kemana. Rumah itu perlahan-lahan mulai kosong melompong. Bu Darmi menjual apa saja yang bisa dijadikan uang tunai dengan cepat. Dia seperti rayap yang memakan tiang rumah dari dalam. Pelan tapi pasti membuat semuanya keropos. Sementara Bimo hidup dalam kebingungan dan kelaparan. Tanpa aku, tidak ada yang memasak. Mereka makan mie instan setiap hari sampai wajah Bimo terlihat pucat dan kurang gizi. Sementara itu, di apartemenku, aku sibuk mempersiapkan diri. Bukan mempersiapkan mental, tapi mempersiapkan penampilan. Aku pergi ke salon langgananku, melakukan perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutku yang kusam karena asap dapur kini berkilau hitam legam. Kulitku yang kering kembali bercahaya. Aku juga membeli beberapa setel pakaian baru. Pakaian yang mencerminkan siapa aku sebenarnya. Tidak ada lagi daster longgar atau kaos oblong pasar malam. Pak Tejo sesekali datang membawa laporan terbaru. Katanya, tetangga di sekitar rumah Bimo mulai curiga karena sering melihat tukang loak keluar masuk rumah. Ada gosip beredar kalau Bimo bangkrut karena istrinya kabur bawa lari harta. Lucu sekali. Padahal yang bikin bangkrut itu duduk manis di teras sambil main ponsel. Nona, ini daftar barang yang sudah dijual Bu Darmi minggu ini. Kata Pak Tejo sambil menyerahkan secari kertas. Televisi, kulkas 2 pintu, mesin cuci, sampai sepeda motor lama Nona yang ada di gudang. Aku membaca daftar itu sambil geleng-geleng kepala. Hebat, seminggu lagi mungkin dia bakal jual genting rumah. Dan ada satu lagi, Non. Pak Tejo menambahkan dengan nada serius. Kemarin sore, saya dapat info dari kenalan di bank keliling. Bu Darmi mencoba menggadaikan surat tanah rumah itu lagi untuk pinjaman yang lebih besar. Tapi ditolak karena sertifikat fisiknya tidak ada di tangan beliau. Aku tersenyum puas. Tentu saja tidak ada. Sertifikat aslinya aman di brankas bank atasku. Yang dipegang Bu Darmi di lemari kamarnya itu cuma fotokopi warna yang dulu pernah kuselipkan agar dia diam. Malam terakhir sebelum hari pembalasan, aku melihat Bimo duduk sendirian di teras gelap gulita. Lampu teras mati karena bohlamnya putus dan tidak ada yang mengganti. Atau mungkin dijual juga oleh ibunya. Bimo tampak menyedihkan, kurus, dan bajunya kusut karena dia tidak bisa menyetrika sendiri. Dia menatap ke arah jalan, mungkin berharap aku tiba-tiba muncul membawa rantang makanan dan memijat kakinya. Maaf saja, Mas Bimo, pri penolongmu sudah pensiun dini. Dia mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon nomor lamaku. Ponsel yang kutekan di saku celana bergetar. Tapi aku biarkan saja. Aku tidak akan mengangkatnya. Biarkan rindu dan penyesalan itu menumpuk di dadanya sampai sesak. Besok, aku akan datang bukan untuk mengobati kerinduannya, tapi untuk memberikan obat kuat yang akan membuat jantung mereka berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Aku menutup gorden balkon, mematikan tablet, dan memandang pantulan diriku di cermin. Fitri yang lemah lembut sudah tidak ada. Besok, mereka akan menyambut Fitriana, sang pemilik sah yang akan menagih sewa atas penderitaan yang telah mereka berikan. Tidur yang nyenyak. Bimo, nikmati malam terakhirmu sebagai tuan rumah, karena besok, kau hanya akan jadi tamu yang tak diundang di rumahmu sendiri. Matahari pagi ini bersinar sangat terik, seolah-olah alam semesta sengaja menyalakan lampu sorot paling terang untuk panggung pertunjukanku. Hari ini adalah hari ke-7. Hari yang kutandai dengan tinta merah tebal di kalender,
Dan mungkin bagi Bimo serta ibunya, ini akan menjadi hari Jumat keramat yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku berdiri di depan cermin besar, mematut diri sekali lagi. Tidak ada lagi daster kumal bau bawang. Tidak ada lagi rambut digulung karet gelang nasi bungkus. Hari ini, aku mengenakan setelan kebaya modern berwarna merah marun yang dijahit khusus oleh perancang busana langganan ibuku. Warnanya merah berani. Warna yang melambangkan keberanian sekaligus peringatan bahaya. Kain batiknya melilit pinggangku dengan sempurna, menampilkan siluet tubuh yang selama ini kusembunyikan di balik baju-baju longgar. Riasan wajahku tipis tapi tajam, dengan lipstik warna senada yang membuat senyumku terlihat mematikan. Aku memasang kacamata hitam lebar untuk menutupi tatapan mataku, bukan karena silau, tapi agar mereka tidak bisa membaca rencana jahat yang sedang berdansa di kepalaku. Nona, semua sudah siap di lobi. Suara Pak Tejo terdengar dari interkom. Suaranya terdengar bersemangat, seperti anak kecil yang mau diajak jalan-jalan ke taman hiburan. Bedanya taman hiburan kami hari ini berisi 2 badut yang menyedihkan. Aku turun ke lobi apartemen dengan langkah mantap. Sepatu hak tinggiku berbunyi tak-tak di lantai marmer. Irama yang terdengar seperti hitungan mundur bom waktu. Di depan lobi, 3 buah mobil hitam mengkilap sudah berbaris rapi. Mobil pertama untuk tim keamanan. Mobil kedua, limosin sedan panjang, untukku dan Pak Tejo. Dan mobil ketiga adalah mobil box tertutup yang membawa hadiah-hadiah istimewa yang sudah kami siapkan. Ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah invasi. Perjalanan menuju desa tempat tinggal Bimo memakan waktu 1 jam. Tapi rasanya seperti 1 menit karena adrenalin memacu jantungku bekerja lebih cepat. Saat iring-iringan mobil kami memasuki gapura desa yang catnya sudah mengelupas, suasana desa mendadak heboh. Ibu-ibu yang sedang belanja sayur di pinggir jalan langsung berhenti menawar kangkung. Bapak-bapak di pos ronda menjatuhkan rokok kretek mereka karena kaget. Mereka menatap kami dengan mulut menganga. Mungkin mengira ada pejabat negara yang mau blusukan atau artis ibu kota yang salah peta. Mobil kami melaju pelan melewati jalanan berbatu yang seminggu lalu kulewati dengan kaki telanjang dan berdarah. Bedanya, sekarang aku duduk nyaman di dalam kabin berpendingin udara, melihat pemandangan menyedihkan itu dari balik kaca film gelap. Roda mobil melindas genangan air sisa hujan semalam tanpa ampun, memercikan air keruh ke semak-semak, seolah membalaskan dendamku pada jalanan yang dulu menyiksaku. Dan sampailah kami di depan rumah joglo itu. Rumah yang dulu kubanggakan sebagai sarang cinta, kini terlihat seperti rumah hantu yang gagal audisi film horor. Rumput liar di halaman sudah setinggi lutut karena tidak ada yang memotong. Sampah plastik bekas bungkus mie instan berserakan di teras, menjadi bukti nyata menu diet mereka seminggu ini. Lampu teras masih menyala meski hari sudah siang bolong, tanda kalau penghuninya terlalu malas atau terlalu bodoh untuk mematikan saklar. Pak Tejo memberi kode, dan sopir kami menekan klakson. Bukan klakson sopan yang bunyinya tintin, tapi klakson panjang yang suaranya berat dan menggelegar. Cukup untuk membangunkan orang mati atau setidaknya membuat tetangga kepo langsung berhamburan keluar rumah. Benar saja, dalam hitungan detik, tirai jendela rumah tetangga mulai tersibak. Kepala-kepala penuh rasa ingin tahu bermunculan dari balik pagar. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk mobil mewah yang parkir memenuhi halaman sempit rumah Bimo. Ini sempurna. Aku memang butuh penonton. Semakin banyak saksi mata, semakin sulit bagi Bu Darmi untuk memutarbalikkan fakta nanti. Pintu depan rumah terbuka dengan kasar. Keluarlah Bimo dengan penampilan yang, astaga, sangat memprihatinkan. Dia hanya memakai kaos kutang putih yang sudah melar di bagian leher dan celana kolor motif batik yang warnanya sudah pudar. Rambutnya acak-acakan seperti sarang burung pipit, dan wajahnya berminyak. Dia menyipitkan mata, silau oleh matahari dan kilauan bodi mobil kami. Di belakangnya, Bu Darmi menyusul dengan tergopoh-gopoh. Dia masih memakai daster, tapi lehernya polos tanpa kalung. Tentu saja, kan sudah dijual atau digadaikan. Wajah Bu Darmi terlihat bingung bercampur harap. Mungkin dalam otak kecilnya yang penuh perhitungan itu, dia mengira kami adalah tamu kaya raya yang salah alamat, atau mungkin petugas undian bank yang mau mengabarkan kalau dia menang hadiah utama.
Dia buru-buru merapikan rambutnya yang kusut dan memaksakan senyum lebar yang terlihat mengerikan, memperlihatkan gigi emasnya yang berkilau terkena sinar matahari. "Siapa ya? Cari siapa?" teriak Bu Darmi dengan suara yang dibuat-buat ramah, padahal matanya jelalatan menaksir harga mobil kami. Pintu mobil pengawal terbuka lebih dulu. 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas safari turun dan membukakan pintu mobilku. Kaki kananku turun lebih dulu, memamerkan sepatu hak tinggi merah yang kontras dengan lantai semen mereka yang retak. Lalu, perlahan aku keluar sepenuhnya, berdiri tegak menantang matahari. Hening. Suasana mendadak senyap. Angin seolah berhenti bertiup. Bimo dan Bu Darmi mematung di teras. Mulut mereka terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Mereka menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Otak mereka berusaha keras mencerna apa yang sedang mereka lihat. Di depan mereka berdiri seorang wanita yang wajahnya sangat familiar, tapi auranya sangat asing. Mereka mengenali hidungku, mataku, tapi mereka tidak mengenali kemewahan yang membalut tubuhku. Aku berjalan mendekat, diikuti Pak Tejo yang membawa koper dokumen di belakangku. Aku berhenti tepat di depan tangga teras, membuka kacamata hitamku dengan gerakan lambat seperti di film aksi, lalu menatap manik mata Bimo yang keruh. "Halo, Mas Bimo." "Halo, Ibu." Sapaku dengan nada riang yang dibuat-buat. "Apa kabar?" "Wah, rumah ini jadi lebih alami. Ya seminggu aku tinggal. Konsepnya hutan belantara atau tempat pembuangan sampah." Rahang Bimo jatuh. Matanya membelalak sampai hampir keluar dari rongganya. Fitri?" Suaranya tercekat, terdengar seperti cicitan tikus yang kejepit pintu. "Ini kamu? Kamu kenapa kok bisa?" Bu Darmi lebih syok lagi. Dia mundur selangkah. Kakinya gemetar sampai menyenggol pot bunga plastik yang sudah berdebu. Wajahnya pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu leluhur bangkit dari kubur menagih janji. "Maling? Kamu maling dari mana baju-baju mahal ini? Kamu jadi simpanan om-om ya?" Tuduhan itu keluar begitu saja dari mulut kotornya. Luar biasa. Konsistensi fitnahnya patut diacungi jempol. Bahkan di saat terdesak dan bingung, insting pertamanya tetaplah menghina. Aku tertawa. Tawa yang renyah dan dingin. "Duh, Ibu. Pikirannya kotor sekali. Pantas rezekinya seret. Tenang saja, Bu. Aku kesini bukan mau minta sumbangan, apalagi minta maaf." Aku memberi isyarat tangan pada para pengawal. Mereka segera membuka pintu belakang mobil box. Beberapa pria berseragam mulai menurunkan kotak-kotak besar yang dibungkus pita merah cantik. Kotak-kotak itu terlihat mewah, menimbulkan bisik-bisik tetangga yang makin nyaring. "Itu apa?" tanya Bimo bodoh. Matanya tak lepas dari kotak-kotak itu. "Itu oleh-oleh, Mas. Hadiah spesial karena kalian sudah merawatku dengan sangat baik selama 3 tahun ini." Jawabku sambil tersenyum manis, senyum yang menyembunyikan taring tajam. "Ayo duduk dulu di kursi teras. Jangan berdiri terus. Nanti varises Ibu kambuh. Kita tonton sama-sama isi hadiahnya." Bimo menurut seperti kerbau dicucuk hidung. Dia duduk lemas di kursi rotan yang anyamannya sudah bolong. Bu Darmi masih berdiri kaku. Matanya liar menatapku dan Pak Tejo bergantian. Dia mulai sadar. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Insting penipunya mulai membunyikan alarm bahaya. Tapi dia sudah terlambat untuk lari. "Pak Tejo, silakan dibuka acara utamanya." Perintahku. Pak Tejo maju, meletakkan koper dokumen di atas meja teras yang penuh debu, lalu menatap Bu Darmi dengan tatapan tajam seorang jaksa penuntut. "Selamat pagi, Bapak Bimo, Ibu Darmi." Suara Pak Tejo berat dan berwibawa. "Perkenalkan, nama saya Tejo Kusumo, kuasa hukum pribadi dari Nona Fitriana. Kami datang untuk meluruskan beberapa hal dan mengambil kembali apa yang menjadi hak klien kami." Kata kuasa hukum dan Fitriana menggema di telinga mereka. Bimo menatapku dengan tatapan kosong. Dia baru sadar, nama lengkapku di buku nikah memang Fitriana, tapi dia tidak pernah peduli siapa nama belakangku atau siapa keluargaku. Baginya,
Aku hanya Fitri si gadis yatim piatu yang malang. Suasana di teras rumah mendadak hening dan mencekam. Persis seperti suasana saat guru matematika membagikan hasil ulangan harian yang nilainya merah semua. Tetangga-tetangga yang mengintip dari balik pagar pun ikut menahan napas. Leher mereka memanjang seperti jerapah karena ingin tahu drama apa yang sedang tayang di rumah Bu Darmi hari ini. Aku duduk dengan anggun di kursi plastik yang satunya lagi, menyilangkan kaki dan menatap kotak besar berpita merah yang kini tergeletak manis di pangkuan Bu Darmi. Kotak itu cantik sekali, dibungkus kertas kado motif bunga mawar emas yang harganya lumayan mahal. Kalau orang normal melihat kado sebagus itu, pasti matanya langsung berbinar membayangkan isinya coklat impor atau tas bermerek. Dan benar saja, mata Bu Darmi yang tadi penuh ketakutan kini mulai berkedip-kedip rakus. Sifat aslinya yang mata duitan memang sulit dihilangkan, ibarat noda tinta di baju putih, sekali kena susah hilang. Mungkin dia berpikir, meski aku datang dengan marah, aku tetap menantu bodoh yang membawakan uang pesangon atau emas batangan sebagai tanda damai. Buka saja, Bu. Tidak usah malu-malu. Kataku memecah keheningan. Nadaku lembut tapi menyiratkan perintah yang mutlak. Itu hadiah untuk kerja keras ibu yang sudah susah payah mengusirku minggu lalu. Tangan keriput Bu Darmi gemetar saat menarik ujung pita merah itu. Antara rasa takut dan rasa penasaran. Rasa penasarannya menang telak. Dia merobek kertas kado itu dengan kasar, tidak sabaran, persis seperti anak kecil yang berebut mainan. Bimo ikut menjulurkan lehernya. Matanya yang bengkak menatap kotak itu penuh harap. Siapa tahu isinya tumpukan uang tunai yang bisa dia pakai untuk beli rokok dan bayar utang ibunya yang menumpuk. Tutup kotak terbuka. Cahaya matahari menyinari isinya. Namun, bukannya kilauan emas atau gepokan uang merah yang menyapa mata mereka, melainkan tumpukan dokumen tebal dengan sampul plastik bening. Di bagian paling atas, ada sebuah buku tipis berwarna hijau dengan lambang burung Garuda emas di sampulnya. Semua orang dewasa di negara ini pasti tahu buku apa itu. Itu adalah benda keramat yang nilainya lebih tinggi daripada nyawa bagi sebagian orang. Sertifikat tanah. Bu Darmi mematung. Tangannya menyentuh buku hijau itu seolah benda itu panas membara. Dia membukanya perlahan. Matanya menyipit membaca tulisan yang tertera di halaman depan. Seketika itu juga, wajahnya yang tadi merah karena panas matahari langsung berubah pucat pasi. Lebih putih daripada tembok rumah sakit. Mulutnya membuka menutup seperti ikan mas koki kehabisan oksigen. Tapi tidak ada suara yang keluar. Bimo. Desis Bu Darmi akhirnya. Suaranya bergetar hebat. Kenapa nama di sini? Bimo yang bingung langsung merebut sertifikat itu dari tangan ibunya. Dia membacanya dengan mulut komat kamit mengeja huruf demi huruf. Sertifikat hak milik. Pemegang hak. Fitriana binti Sutomo. Mata Bimo melolot menatapku, lalu menatap kertas itu lagi, lalu menatapku lagi. Dia seperti orang linglung yang baru sadar kalau bumi itu bulat. Dek, maksudnya apa ini? Kenapa nama pemilik rumah ini namamu? Bukannya ini atas namaku? Kan aku yang beli tunai 3 tahun lalu. Aku tertawa renyah, tawa yang membuat Bimo merinding. Aduh. Mas Bimo suamiku yang polosnya kelewatan. Kamu lupa ya? Uang tunai yang kamu pakai buat bayar rumah ini asalnya dari mana? Bimo menggaruk kepalanya yang gatal. Ya dari bonus kantor kan? Kamu bilang waktu itu ada transferan masuk rekeningku. Katanya rezeki anak saleh. Mas, aku menggeleng prihatin. Kamu kerja jadi staf administrasi gudang. Gajimu saja pas-pasan buat bayar cicilan motor. Perusahaan mana yang mau kasih bonus ratusan juta buat karyawan yang kerjanya cuma main game di jam kantor? Itu uangku, Mas. Uang tabunganku yang kutransfer ke rekeningmu supaya harga dirimu sebagai kepala keluarga tidak jatuh di depan ibumu. Bimo terdiam 1000 bahasa. Fakta itu menamparnya telak. Selama ini dia merasa hebat bisa beli rumah. Padahal itu semua uang istrinya yang dia sia-siakan. Tapi. Bimo masih mencoba menyangkal. Otaknya yang lambat panas itu berusaha mencari alasan. Walaupun uangnya dari kamu, kan waktu beli pakai namaku. Aku tanda tangan di notaris.
Kenapa sekarang sertifikatnya jadi namamu? Nah, ini bagian favoritku. Aku menatap Pak Tejo, memberinya kode untuk menjelaskan. Pak Tejo maju selangkah, membuka koper hitamnya dan mengeluarkan selembar kertas lain yang sudah dilaminating rapi. Silakan dilihat, Pak Bimo, kata Pak Tejo sambil menyodorkan kertas itu tepat di depan hidung Bimo. Ini adalah surat kuasa jual dan pernyataan pelepasan hak yang Bapak tanda tangani 3 tahun lalu, bersamaan dengan akta jual beli rumah. Bapak ingat saat Bapak mabuk kemenangan karena tim bola Bapak menang taruhan? Bapak tanda tangan tumpukan dokumen tanpa membacanya. Bukan. Wajah Bimo memerah padam. Dia ingat kejadian itu. Waktu itu aku menyodorkan banyak kertas dengan alasan untuk asuransi kebakaran dan pajak bumi bangunan. Karena sedang senang dan malas membaca tulisan kecil-kecil, dia main tanda tangan saja di atas meterai. Ternyata, dia baru saja menandatangani surat kematian kepemilikannya sendiri. Jadi. Bu Darmi akhirnya bersuara. Nadanya melengking tinggi penuh histeria. Jadi rumah ini bukan punya Bimo? Rumah ini punya dia. Bu Darmi menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Betul sekali, Ibu mertua. Jawabku santai sambil memeriksa kuku jariku yang baru dimanikur. Secara hukum, tanah dan bangunan ini milik Fitriana binti Sutomo. Dan proses balik namanya sudah selesai minggu lalu, tepat sehari sebelum kalian mengusirku. Jadi, saat kalian melempar tasku keluar malam itu, sebenarnya kalianlah yang sedang menumpang di rumahku. Para tetangga yang menguping di pagar mulai riuh. Suara bisik-bisik mereka terdengar jelas seperti suara lebah. Wah, ternyata rumah istrinya. Si Bimo cuma numpang gaya doang. Kasihannya, sudah miskin, belagu lagi. Komentar-komentar pedas itu terbang terbawa angin. Langsung menusuk telinga Bu Darmi yang sudah merah pada menahan malu. Bu Darmi tidak terima. Dia merasa dunianya runtuh. Harta satu-satunya yang dia banggakan, rumah joglo yang dia pamerkan ke teman-teman arisannya sebagai bukti kesuksesan anaknya, ternyata milik menantu yang paling dia benci. Dia meraung marah, melemparkan sertifikat itu ke arahku. Namun, karena tenaganya lemas, sertifikat itu cuma jatuh di dekat kakiku. Bohong. Ini pasti akal-akalan kamu. Kamu menipu anakku. Kamu guna-guna dia supaya tanda tangan. Teriak Bu Darmi membabi buta. Ini rumahku. Aku yang merawatnya. Aku yang tinggal di sini. Kamu tidak berhak. Merawat? Potongku tajam. Merawat apanya, Bu? Genting bocor saja ibu tidak pernah panggil tukang. Rumput liar tidak dipotong. Yang ada ibu malah menjual perabotan di dalamnya buat judi, kan? Mendengar kata judi, Bu Darmi langsung kicep. Matanya melirik Bimo dengan takut. Bimo yang masih syok menatap sertifikat di tanah, perlahan menoleh ke arah ibunya. Judi? Tanya Bimo pelan. Bu, maksudnya apa? Ibu jual perabotan buat judi. Suasana makin panas. Rahasia demi rahasia mulai terkuak satu persatu. Seperti mengupas bawang bombay. Makin dikupas makin bikin menangis. Aku tersenyum puas. Ini baru kotak pertama. Mas Bimo, tunggu sampai kamu lihat isi kotak kedua yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan rumah. Kotak kedua itu berisi bukti betapa bodohnya kamu selama ini mempercayai wanita yang berdiri di sebelahmu itu. Sudahlah, jangan bertengkar dulu, kataku menengahi dengan nada mengejek. Simpan tenaga kalian. Masih ada satu kotak lagi yang belum dibuka. Dan percaya deh, isi kotak kedua ini bakal bikin kalian lupa kalau kalian baru saja kehilangan rumah. Aku menunjuk kotak kedua yang lebih tipis tapi lebih lebar. Kotak itu berisi bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa kepercayaan di antara ibu dan anak itu. Selamat menikmati pertunjukannya. Para tetangga yang budiman. Siapkan camilan kalian, karena drama ini baru saja mencapai puncaknya. Matahari semakin tinggi, membakar ubun-ubun siapa saja yang berdiri di bawahnya tanpa perlindungan. Namun, panasnya matahari kalah telak dengan panasnya suasana di teras rumah ini. Bimo masih menatap ibunya dengan tatapan nanar, seolah dia sedang melihat orang asing. Kata, judi,
yang baru saja kulontarkan masih berdengung di telinganya seperti suara nyamuk yang mengganggu tidur. Bu Darmi tampak gelisah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya yang tertutup bedak tebal. Dia berusaha menghindari tatapan anaknya. Pura-pura sibuk membenarkan letak selendangnya yang sebenarnya tidak miring sama sekali. Ayo, buka kotak yang kedua. Perintahku, memecah ketegangan yang menyesakkan dada. Biar semuanya jelas. Biar tidak ada dusta di antara kita. Biar Bimo tahu, kemana perginya uang gajinya selama ini. Dengan tangan gemetar, Bimo meraih kotak kedua yang lebih tipis itu. Dia membukanya perlahan, seolah takut ada ular kobra yang akan melompat keluar dan menggigit hidungnya. Tapi isinya bukan ular, melainkan sesuatu yang lebih berbisa. Tumpukan kertas koran bekas, cetakan rekening bank, dan beberapa lembar foto hasil tangkapan layar percakapan chat. Bimo mengambil lembar pertama. Itu adalah rekening koran tabungannya sendiri selama setahun terakhir. Matanya bergerak cepat menelusuri deretan angka di kolom debit. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi putih pucat karena syok. Transfer ke Merpati Terbang Online 5 juta, 10 juta, 20 juta. Suara Bimo bergetar hebat saat membaca rincian transaksi itu. Dia mendongak menatap ibunya. Bu, ini apa? Kenapa ada transferan puluhan juta ke situs judi dari rekeningku? ATM-ku kan ibu yang pegang katanya buat ditabung. Bu Darmi tergagap. Itu investasi, Bim. Teman ibu bilang itu investasi burung dara balap. Untungnya besar. Investasi gundulmu. Sentakku, tidak tahan lagi mendengar kebohongan konyol itu. Mas Bimo, coba lihat lembar berikutnya. Itu foto-foto ibu sedang asyik main slot di warnet simpang desa sebelah saat kamu lagi kerja lembur bagai kuda. Bimo membalik halaman, dan di sanalah bukti tak terbantahkan itu terpampang nyata. Foto Bu Darmi yang sedang duduk menghadap layar komputer, memakai headset, dengan tangan memegang rokok dan mata melotot menatap gambar buah-buahan berputar di layar. Di sebelahnya ada segelas kopi hitam dan asbak penuh puntung. Itu bukan wajah seorang ibu yang sedang mendoakan anaknya sukses. Itu wajah pecandu yang sedang mempertaruhkan nasib. Dan ini, kataku sambil menunjuk lembar terakhir, adalah bukti penjualan kalung berlian ibu yang katanya hilang dicuri olehku. Bimo mengambil foto itu. Foto CCTV toko emas yang memperlihatkan Bu Darmi sedang menerima segepok uang dari pemilik toko. Tanggal dan jam yang tertera di pojok foto itu adalah 6 bulan yang lalu. 6 bulan sebelum malam pengusiran itu terjadi. Jadi, suara Bimo parau. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kalung itu, sudah ibu jual 6 bulan lalu? Terus kenapa ibu tuduh Fitri mencurinya minggu lalu? Kenapa ibu suruh aku usir istriku sendiri? Bu Darmi terpojok. Dia mundur sampai punggungnya menabrak tembok. Tidak ada lagi jalan lari. Semua kartunya sudah terbuka. Dia menatap Bimo, lalu menatapku dengan kebencian yang meluap-luap. Karena aku benci dia, Bim. Teriak Bu Darmi akhirnya. Kepalsuannya meledak. Aku benci perempuan miskin ini. Gara-gara dia kamu jadi pelit sama ibu. Gara-gara dia kamu gak mau nikah sama anak juragan sapi yang kaya raya itu. Aku butuh uang. Bim. Utangku banyak. Kalau kamu nikah sama orang kaya, utang ibu lunas. Pengakuan itu menghantam Bimo lebih keras daripada pukulan Mike Tyson. Dia terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Ibunya, wanita yang selama ini dia anggap suci. Wanita yang dia bela mati-matian sampai tega mengusir istrinya ke tengah badai, ternyata hanyalah monster yang haus harta. Berhala suci yang dia sembah selama ini hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Ibu tega. Bisik Bimo, air matanya tumpah membasahi pipi. Ibu fitnah Fitri. Ibu gadaikan rumah. Ibu habiskan uangku, cuma buat judi? Cuma karena ibu serakah. Bu Darmi tidak menjawab. Dia malah menangis meraung-raung. Tapi bukan tangisan penyesalan. Itu tangisan anak kecil yang ketahuan nakal dan tidak mau dihukum. Bimo, tolong ibu. Nak, ibu hilaf. Ibu dijebak teman. Jangan marah sama ibu. Usir perempuan setan ini. Dia yang bikin kita hancur.
Cukup, bentak Bimo. Suaranya menggelegar, membuat Bu Darmi langsung diam 1000 bahasa. Untuk pertama kalinya dalam seumur hidupnya, Bimo membentak ibunya. Bimo berbalik menatapku. Tatapannya kini penuh dengan rasa bersalah yang teramat sangat. Dia melihatku, melihat penampilanku yang sekarang, melihat mobil-mobil mewah di belakangku, dan melihat kehancuran di sekelilingnya. Dia sadar, dia telah membuang berlian demi memungut kotoran. Dia berjalan tertatih mendekatiku, lalu tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut di kakiku. Lantai semen yang panas itu tidak dia pedulikan. Dia bersujud, memegang ujung kain batik mahalku dengan tangan kotornya. Fitri, Dek. Isak Bimo, suaranya menyayat hati. Maafkan Mas. Mas bodoh. Mas buta. Mas nggak tahu kalau ibu sejahat ini. Mas nyesel. Dek, tolong, jangan tinggalkan Mas. Mas janji bakal berubah. Aku menatap puncak kepala suamiku, Ahralat, calon mantan suamiku, dengan tatapan dingin. Dulu, mungkin hatiku akan luluh melihat dia menangis begini. Dulu, aku pasti akan ikut menangis dan memeluknya. Tapi, dulu, itu sudah mati seminggu yang lalu, terkubur bersama lumpur dan air hujan malam itu. Sekarang, yang ada hanyalah Fitriana yang rasional. Aku tidak menarik kakiku, membiarkan dia bersimpuh di sana sebentar, membiarkan para tetangga melihat betapa menyedihkannya seorang suami yang durhaka pada istri. Berdiri, Mas, kataku datar. Jangan kotori bajuku. Ini sutra asli, susah cucinya. Bimo mendongak, matanya merah dan basah. Dia melihat tidak ada setitik pun rasa iba di mataku. Dek, kita bisa mulai lagi kan? Rumah ini rumah kita kan? Kita usir ibu. Kita tinggal berdua saja. Mas bakal kerja keras. Mas bakal nurut sama kamu. Aku tertawa miris. Mas, kamu pikir ini sinetron yang bisa happy ending cuma modal air mata buaya? Kamu pikir setelah kamu buang aku seperti sampah, kamu bisa pungut lagi sesuka hati? Aku memberi kode pada Pak Tejo. Pak Tejo mengeluarkan satu amplop lagi dari saku jasnya. Amplop putih panjang dengan kop surat pengadilan agama. Ini hadiah terakhir, Mas, kataku sambil melemparkan amplop itu ke dada Bimo. Gugatan cerai. Sidang pertama minggu depan. Dan jangan harap kamu dapat harta gono gini, karena secara hukum, kamu tidak punya kontribusi apa-apa terhadap aset yang kumiliki. Kamu keluar dari pernikahan ini sama seperti saat kamu masuk. Tidak bawa apa-apa, kecuali utang ibumu. Bimo memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Dunianya benar-benar kiamat hari ini. Rumah hilang, uang habis, ibu ternyata penjahat, dan istri yang ternyata kaya raya menceraikannya. Dan satu lagi, tambahku sambil menunjuk ke arah gerbang. Rumah ini sudah kualifungsikan. Mulai besok, tempat ini akan direnovasi total. Jadi, silakan angkat kaki sekarang juga. Bawa barang-barang rongsokan kalian yang tersisa. Aku berbaik hati kasih waktu 1 jam sebelum tim keamananku yang bantu kalian pindahan. Bu Darmi yang mendengar kata usir, langsung histeris lagi. Dia lari menerjang ke arahku. Tangannya siap mencakar. Dasar perempuan iblis. Kau tidak bisa mengusirku. Ini rumah anakku. Tapi belum sempat kukunya yang panjang menyentuh kulit mulusku. 2 orang pengawal berbadan besar sudah lebih dulu menahan lengannya. Mereka menyeret Bu Darmi mundur dengan mudah. Seperti menyeret karung beras kosong. Lepaskan. Lepaskan aku. Bimo, tolong ibu. Hajar mereka. Bu Darmi meronta-ronta. Kakinya menendang-nendang udara kosong. Tapi Bimo tidak bergerak. Dia masih berlutut di lantai, memeluk amplop gugatan cerai itu sambil menangis tanpa suara. Dia sudah hancur lebur. Dia tahu, tidak ada gunanya melawan. Dia sudah kalah telak. Kalah oleh kebodohannya sendiri. Aku membalikkan badan, berjalan menuju mobil limosinku dengan langkah ringan. Punggungku tegak, kepalaku mendongak. Di belakangku,
Suara tangisan Bu Darmi dan isak tangis Bimo menjadi musik pengiring kemenanganku. Ini bukan sekadar pembalasan dendam. Ini adalah pembebasan. Aku bebas dari drama murahan ini. 1 jam lagi, rumah ini akan kosong. Dan lembaran baru hidupku yang sesungguhnya akan dimulai. Tanpa benalu-benalu itu lagi. Selamat tinggal. Masa lalu yang kelam. Waktu 1 jam yang kuberikan ternyata terlalu lama untuk ukuran orang yang nyaris tidak punya harta benda tersisa. Pemandangan di depanku kini lebih mirip adegan penggusuran lapak liar di pinggir rel kereta api daripada kepindahan sebuah keluarga terhormat. Bimo memasukkan baju-bajunya ke dalam kantong kresek hitam besar. Kantong sampah, tepatnya, karena koper satu-satunya di rumah ini sudah dijual ibunya minggu lalu. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Dan sesekali dia menyeka ingus dengan punggung tangan. Benar-benar definisi menyedihkan yang paripurna. Sementara itu, Bu Darmi tidak mau kalah memalukan. Dia sibuk mencopoti gorden jendela ruang tamu. Bayangkan saja, gorden dekil yang sudah 5 tahun tidak dicuci dan warnanya sudah berubah dari putih menjadi abu-abu asap rokok itu masih saja mau dia bawa. Mungkin dia pikir kain butut itu masih laku dijual di pasar loak seharga 2.000 perak. Dia menarik kain itu dengan kasar sampai tiang penyangganya copot dan jatuh menimpa kepala Bimo. Pletak! Suara itu terdengar nyaring, tapi Bimo diam saja, seolah rasa sakit di kepalanya tidak sebanding dengan rasa sakit di dompet dan hatinya. Aku duduk santai di kap mesin mobilku, menikmati es teh manis yang baru saja dibelikan Pak Tejo dari warung sebelah. Tetangga-tetangga masih setia menonton, bahkan jumlahnya bertambah banyak. Ada yang bawa payung. Ada yang bawa anak, seolah ini adalah tontonan lenong gratis di siang bolong. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk gorden bolong yang sedang dipeluk erat Bu Darmi. Sudah selesai belum acara berkemasnya? Tanyaku lantang, membuat Bu Darmi terlonjak kaget. Ingat ya, Bu, gorden itu bonus dari saya. Tapi jangan coba-coba bawa saklar lampu atau gagang pintu. Itu masuk inventaris rumah. Bu Darmi mendelik benci ke arahku, tapi mulutnya terkunci rapat. Dia tahu dia tidak punya posisi tawar lagi. Namun, belum sempat dia menyeret karung baju bekasnya keluar pagar, terdengar suara raungan mesin motor yang sangat bising dari ujung jalan. Bukan satu motor, tapi rombongan. Suaranya cempreng dan memekakan telinga. Khas motor-motor yang knalpotnya sudah dimodifikasi untuk memancing emosi warga. 3 buah motor matic besar berhenti mendadak tepat di depan pagar rumah, menghalangi jalan keluar Bimo dan ibunya. Debu jalanan beterbangan, membuat Bu Darmi terbatuk-batuk. Dari atas motor, turunlah 5 orang pria berwajah garang. Kulit mereka terbakar matahari, tatapan mereka tajam seperti elang yang melihat anak ayam, dan jaket kulit imitasi mereka terlihat kekecilan di badan yang kekar. Salah satu dari mereka, yang paling besar dan punya tato naga melilit di leher, melangkah maju sambil melepas helm. Dia tidak melihat ke arahku atau mobil mewahku. Matanya langsung terkunci pada sosok wanita tua yang sedang memeluk gorden dekil. Wah, kebetulan sekali, kata pria bertato itu dengan suara berat yang serak. Bu Darmi mau piknik kemana nih? Kok bawa-bawa buntelan? Mau kabur ya? Wajah Bu Darmi yang tadi sudah pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Lututnya gemetar hebat sampai kain gorden di tangannya jatuh ke tanah. Dia mengenali siapa mereka. Mereka adalah mimpi buruk setiap ibu-ibu yang hobi gali lubang tutup lubang. Mereka adalah penagih utang dari koperasi simpan pinjam ilegal, atau bahasa kerennya di kampung ini, bank keliling, tapi versi preman. Bang! Bang Rambo! Cicit Bu Darmi, suaranya nyaris tak terdengar. Dia mundur perlahan, bersembunyi di balik punggung Bimo yang kurus. Bimo sendiri tampak bingung dan ketakutan melihat gerombolan pria seram itu. Siapa mereka, Bu? Bisik Bimo panik. Jangan banyak tanya, desis Bu Darmi. Bang Rambo tertawa, memamerkan giginya yang kuning karena kebanyakan merokok. Bimo ya? Anak kesayangan Ibu Darmi? Kenalkan, kami ini investor ibumu. Investor yang uangnya sudah 3 bulan tidak balik-balik, malah bunganya pun macet. Bimo terbelalak. Utang? Ibu utang ke rentenir. Bukan utang lagi, Mas.
Ini namanya perampokan secara halus. Sahut Bang Rambo santai tapi mengancam. Dia mengeluarkan selembar kertas lusuh dari saku celananya. Total utang pokok dan bunga berjalan sampai hari ini. 50 juta rupiah. Jatuh tempo kemarin sore. 50 juta? Teriak Bimo histeris. Dia menoleh ke ibunya dengan tatapan tidak percaya. Bu, uang hasil jual motor, jual TV, jual kulkas, itu semua kemana? Katanya buat bayar utang. Bu Darmi diam 1000 bahasa. Keringat dingin membanjiri lehernya. Uang itu tentu saja sudah habis dimakan mesin slot judi daring yang tidak pernah kenyang. Bang Rambo melirik tumpukan barang rongsokan yang hendak dibawa Bimo. Dia menendang kantong plastik hitam berisi baju Bimo sampai isinya berhamburan keluar. Kalian mau pindah? Silakan. Tapi lunasi dulu utangnya. Kalau tidak ada uang, ya kami minta jaminan. Mata elang Bang Rambo menyapu halaman, lalu terhenti pada sosokku dan mobil-mobil mewah di belakangku. Dia menyeringai, mengira aku adalah bagian dari keluarga Bimo yang bisa diperas. Dia berjalan mendekatiku dengan gaya sok jagoan. Halo, Nona cantik. Sapanya genit. Nona ini siapanya Ibu Darmi? Menantunya ya? Nah, pas sekali. Ibu mertuanya punya utang. Mungkin menantunya yang kaya raya ini bisa bantu lunasi. Mobilnya bagus. Cincinnya juga bagus. Pak Tejo hendak maju menghalangi. Tapi aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar dia tenang. Aku tersenyum manis pada Bang Rambo. Lalu menunjuk Bimo dan Bu Darmi dengan daguku. Maaf ya, Bang Jago. Jawabku tenang. Saya bukan menantunya lagi. Baru saja 5 menit yang lalu saya usir mereka dari rumah saya karena mereka menumpang tanpa izin. Dan ini surat gugatan cerai saya. Aku melambaikan amplop putih yang tadi kulempar ke Bimo. Jadi secara hukum, saya tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan utang piutang ibu tua itu. Harta kami sudah pisah. Rumah ini milik saya. Mobil ini milik saya. Yang milik mereka cuma kantong sampah dan gorden bolong itu. Bang Rambo tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke arah Bu Darmi yang kini terlihat seperti tikus kejepit. Waduh, Bu Darmi, kasihan sekali nasibmu. Diusir menantu, dikejar utang, anak tidak bisa diandalkan. Paket lengkap penderitaan. Fitri, tolong ibu, jerit Bu Darmi tiba-tiba. Lupa kalau tadi dia memaki-makiku. Bayarkan dulu utang ibu. Kamu kan kaya. 50 juta itu kecil buat kamu. Tolonglah, nanti ibu ganti. Ganti pakai apa? Balasku tajam. Pakai daun? Atau pakai fitnah lagi? Maaf ya, Bu. Toko Amal Fitriana sudah tutup permanen. Silakan selesaikan urusan ibu dengan teman-teman ibu yang ramah ini. Bang Rambo kehilangan kesabaran. Dia memberi kode pada anak buahnya. Sita semua barang yang mereka bawa. Ponsel, dompet, cincin kawin kalau ada. Sikat semua. Kalau kurang, bawa ibunya ke kantor. Suruh cuci piring di sana sampai lunas. Anak buah Bang Rambo langsung menyerbu. Mereka merampas tas tangan Bu Darmi, mengambil paksa ponsel Bimo dari tangannya, bahkan menggeledah kantong celana Bimo. Bimo mencoba melawan. Tapi satu dorongan keras dari preman itu membuatnya jatuh tersungkur ke tanah berdebu, tepat di sebelah tumpukan baju kotornya. Jangan! Itu HP buat cari kerja. Teriak Bimo putus asa. Kerja apaan? Bayar utang emak lu dulu. Bentak preman itu sambil memasukkan ponsel Bimo ke saku jaketnya. Bu Darmi menjerit-jerit histeris saat cincin emas terakhir yang dia sembunyikan di balik kutang ditarik paksa. Keadaan benar-benar kacau. Tetangga menonton dengan ngeri sekaligus puas. Ini adalah karma instan yang dibayar tunai tanpa cicilan. Aku memberi isyarat pada sopirku. Sudah cukup tontonannya. Aku tidak mau terlibat dalam kekerasan fisik mereka. Aku masuk ke dalam mobil limosin yang dingin dan nyaman, meninggalkan kekacauan di luar sana. Dari balik kaca jendela yang perlahan naik, aku melihat Bimo menangis meraung-raung di tanah. Sementara Bu Darmi ditarik-tarik oleh 2 orang penagih utang. Mereka berdua terlihat sangat kecil, sangat lemah, dan sangat sendirian.
Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi keangkuhan. Yang tersisa hanya konsekuensi dari pilihan-pilihan buruk mereka sendiri. Jalan, Pak. Perintahku pelan. Mobilku melaju pelan membelah kerumunan, meninggalkan rumah masa laluku yang kini berubah menjadi arena penagihan utang. Selamat menikmati tamu-tamu barunya, Bu Darmi. Semoga mereka lebih sabar menghadapi ibu daripada saya. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita tidak lagi sibuk mengurus suami yang manja dan mertua yang cerewet. Sudah 1 bulan berlalu sejak drama pengusiran spektakuler itu, dan hidupku rasanya seringan kapas yang tertiup angin. Sidang perceraian kami berjalan mulus seperti jalan tol yang baru diaspal, terutama karena pihak tergugat. Siapa lagi kalau bukan Mas Bimo, tidak pernah menampakkan batang hidungnya di pengadilan. Mungkin dia malu, atau mungkin dia tidak punya ongkos buat naik angkutan umum ke sana. Jadi, palu hakim diketok dengan mantap, meresmikan statusku sebagai janda kembang yang bebas, merdeka, dan tentu saja, makin kaya raya. Pagi ini, Pak Tejo masuk ruang kerjaku dengan senyum tipis yang penuh arti. Dia meletakkan sebuah map biru di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati utuh. Bukan, ini bukan laporan keuangan perusahaan atau proposal proyek baru. Ini adalah laporan hiburan, bulanan yang diam-diam ku minta. Aku memang sudah move on, tapi bohong kalau aku bilang aku tidak penasaran dengan nasib 2 manusia yang pernah membuat hidupku seperti neraka itu. Rasanya seperti menonton kelanjutan film seru. Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Nona, mereka ditemukan di sekitar pasar induk Ramat Jati. Lapor Pak Tejo dengan nada datar, seolah sedang melaporkan cuaca hari ini. Kondisinya, ya, sesuai prediksi Nona. Sangat memprihatinkan. Kalau boleh dibilang hancur lebur. Aku menutup laptopku. Rasa penasaran menggelitik perutku. Pasar induk? Tempat itu keras, penuh keringat, dan baunya campur aduk antara sayur busuk dan rezeki. Cocok sekali untuk mereka yang dulu sok wangi tapi hatinya busuk. Kebetulan sekali, aku ada jadwal meninjau salah satu ruko milik ayahku yang ada di kawasan itu siang ini. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekalian kerja, sekalian nonton sirkus kehidupan. Siang harinya, mobilku meluncur membelah kemacetan kota menuju pasar yang sibuk itu. Aku tidak turun dari mobil, cukup memantau dari balik kaca jendela yang gelap. Pak Tejo memarkirkan mobil di sudut yang strategis, dekat dengan lapak bongkar muat sayuran. Mataku menyapu kerumunan orang-orang yang sibuk memanggul karung, berteriak menawarkan dagangan, dan tawar-menawar harga cabai. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok itu nyaris tidak bisa dikenali kalau saja aku tidak hafal postur tubuh bungkuknya yang khas. Bimo, mantan suamiku yang dulu selalu menjaga tangannya tetap halus agar bisa main game dengan nyaman, kini sedang memanggul karung bawang merah yang berat di pundaknya. Kulitnya yang dulu kuning langsat kini gosong terbakar matahari, legam dan penuh daki. Kaos yang dipakainya sudah bolong di bagian ketiak, dan celananya adalah celana jeans yang sama saat dia diusir sebulan lalu. Tapi sekarang warnanya sudah tidak jelas antara biru atau coklat tanah. Dia berjalan tertatih-tatih. Kakinya gemetar menahan beban karung yang mungkin lebih berat dari berat badannya sendiri yang makin kurus. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol tajam, membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Dia sempat berhenti sebentar untuk menyeka keringat. Lalu dibentak oleh mandor pasar yang galak. "Weh, jangan bengong. Kerja yang cepat. Kalau lelet, nggak usah makan siang," teriak si mandor. Bimo, yang dulu kalau dibentak sedikit langsung ngadu ke ibunya, sekarang hanya bisa menunduk pasrah dan kembali berjalan. Tidak ada lagi harga diri, tidak ada lagi keangkuhan. Yang ada hanyalah insting bertahan hidup yang menyedihkan. Rasanya aneh melihat pemandangan ini. Dulu dia raja di rumah, sekarang dia cuma kuli yang harganya lebih murah dari sekilo bawang yang dia panggul. Lalu, di mana sang sutradara kehidupan Bimo? Di mana Bu Darmi? Mataku mencari-cari, dan akhirnya menemukannya di emperan toko kelontong yang tutup. Pemandangan ini lebih tragis lagi. Bu Darmi duduk beralaskan kardus bekas mie instan. Rambutnya yang dulu disasak tinggi kini acak-acakan dan memutih semua. Bajunya lusuh. Dan dia sedang berbicara sendiri? Tidak.
Dia sedang memarahi seekor kucing kurap yang mencoba mencuri sisa nasi bungkus di depannya. Jangan ambil. Ini punya saya. Saya ini orang kaya. Nanti saya beli pabrik sarden buat kamu. Tapi jangan ambil nasi saya sekarang. Racau Budarmi sambil mengibaskan tangan. Ternyata tekanan hidup dan kejaran penagih utang benar-benar mengguncang kewarasannya. Dia masih terjebak dalam delusi bahwa dia orang kaya. Padahal untuk makan saja dia harus berebut dengan kucing. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan jijik dan kasihan. Beberapa melempar uang receh yang langsung disambar Budarmi dengan cepat, seolah takut uang itu lari. Tiba-tiba, Bimo yang baru selesai menurunkan muatan melihat ke arah mobilku. Mungkin dia mengenali plat nomor cantiknya, atau mungkin ikatan batin masa lalu, entahlah. Matanya terkunci pada kaca mobilku. Meskipun kaca ini gelap, aku yakin dia tahu aku ada di dalamnya. Dia mematung, napasnya tersengal. Karung goni di tangannya jatuh ke tanah. Ada momen hening di antara keramaian pasar. Bimo menatap mobilku dengan tatapan yang campur aduk. Ada rasa malu yang luar biasa, penyesalan, dan setitik harapan putus asa. Dia melangkah maju satu langkah. Bibirnya bergerak memanggil namaku tanpa suara. Fitri. Tapi langkahnya terhenti. Dia melihat pantulan dirinya sendiri di bodi mobilku yang mengkilap. Dia melihat betapa kotor dan menjijikannya dia dibandingkan dengan kemewahan yang ada di depannya. Rasa minder menghantamnya telak. Dia sadar, jurang di antara kami sekarang bukan lagi sekadar status suami istri, tapi jurang antara langit dan bumi. Dia tidak pantas bahkan untuk sekadar menyentuh pegangan pintu mobilku. Dia mundur, menutupi wajahnya dengan tangan yang kotor, berusaha menyembunyikan air matanya yang mulai jatuh. Dia berbalik badan, lari menjauh, bersembunyi di balik tumpukan keranjang sayur. Dia tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa wanita yang dia buang kini bersinar terang, sementara dia membusuk di selokan kehidupan. Aku menghela napas panjang, tidak ada rasa sedih, hanya rasa lega yang paripurna. Karma itu nyata, dan dia datang bukan dengan dendam, tapi dengan keadilan. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam angin fitnah, sekarang mereka menuai badai kemiskinan. Jalan, Pak Tejo, perintahku pelan. Sudah cukup sirkusnya. Kita ada rapat penting jam 2. Pak Tejo mengangguk hormat, menginjak pedal gas dengan halus. Mobilku meluncur pergi, meninggalkan bau amis pasar, meninggalkan Bimo yang menangis di balik ranjang, dan meninggalkan Budarmi yang masih berdebat dengan kucing soal warisan pabrik sarden. Aku menyandarkan punggung, memejamkan mata sejenak. Babak gelap dalam hidupku sudah benar-benar selesai. Buku lama sudah kututup rapat-rapat, dan sudah kubakar di tempat sampah. Sekarang, saatnya menulis buku baru dengan tinta emas. Dan di buku baru ini, tidak ada lagi tokoh antagonis, hanya ada protagonis wanita yang bahagia selamanya. Wangi kopi Arabica yang baru digiling memenuhi ruangan kerjaku yang luas di lantai 30. Aroma ini jauh lebih menenangkan daripada aroma minyak angin cap kapak yang dulu selalu menjadi parfum wajib di kamar Budarmi. Aku memutar kursi kerjaku, menghadap dinding kaca besar yang menampilkan pemandangan kota metropolitan dari ketinggian. Gedung-gedung pencakar langit berdiri gagah. Mobil-mobil di jalan raya terlihat seperti semut yang berbaris rapi. Rasanya seperti sedang menatap papan catur raksasa, dan kali ini, aku adalah pemegang kendali permainannya, bukan lagi pion yang bisa digeser seenaknya. 6 bulan telah berlalu sejak insiden di pasar induk itu. 6 bulan yang terasa seperti 6 detik karena hidupku begitu sibuk dan berwarna. Tidak ada lagi drama tangisan buaya, tidak ada lagi piring terbang, dan tidak ada lagi suara bentakan suami yang minta kopi padahal gulanya habis. Namaku, Fitriana binti Sutomo, kini kembali bersinar di tempat yang seharusnya. Bukan sebagai upik abu di dapur sempit, melainkan sebagai pemimpin perusahaan properti warisan ayahku yang kini berkembang pesat. Pintu ruanganku diketuk pelan. Pak Tejo masuk dengan langkah tegap seperti biasa, membawa nampan berisi camilan sore. Pria tua yang setia ini sekarang punya jabatan baru yang lebih mentereng, asisten pribadi direktur utama. Jasnya selalu licin, sepatunya mengkilap, dan senyumnya selalu merekah.
Dia terlihat 10 tahun lebih muda sejak tidak perlu lagi mengurus drama rumah tangga majikannya yang dulu. Laporan bulanan sudah saya letakkan di meja, Nona, kata Pak Tejo sambil meletakkan sepiring pisang goreng keju, camilan favoritku yang tidak akan pernah terganti oleh kue-kue barat yang namanya susah dieja. Dan seperti biasa, ada kabar penutup dari masa lalu, Nona. Aku mengangkat alis, mengambil sepotong pisang goreng yang masih hangat. Kabar apa lagi, Pak? Jangan bilang Bimo mau melamar jadi satpam di gedung ini. Kalau iya, langsung tolak saja. Nanti dia malah tidur di pos jaga. Pak Tejo tertawa kecil. Bukan, Nona. Ini soal Bu Darmi. Dinas Sosial baru saja memberi kabar. Beliau sekarang sudah dipindahkan ke panti rehabilitasi mental milik pemerintah di pinggiran kota. Aku berhenti mengunyah. Rehabilitasi mental? Jadi dia benar-benar. Iya, Nona. Pak Tejo mengangguk prihatin, tapi matanya menyiratkan kepuasan. Kewarasannya sudah tidak tertolong. Kabarnya, setiap hari beliau mengumpulkan kancing baju bekas dan batu kerikil di halaman panti. Beliau meyakini kalau kancing dan kerikil itu adalah berlian dan emas batangan. Beliau sering berteriak memarahi perawat, menuduh mereka mau mencuri harta karunnya itu. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Tragis, tapi puitis. Bu Darmi akhirnya mendapatkan apa yang selalu dia inginkan. Hidup dikelilingi harta, meskipun harta itu hanya ada di dalam kepalanya sendiri. Keserakahannya telah menjadi penjara abadi baginya. Dia tidak butuh jeruji besi untuk dihukum. Pikirannya sendiri sudah cukup menyiksanya seumur hidup. Lalu Bimo, tanyaku singkat. Mantan suami Nona itu sudah pulang ke kampung halamannya yang jauh di seberang pulau. Kabar terakhir, dia bekerja serabutan membantu pamannya di sawah. Tidak ada lagi mimpi jadi orang kaya instan. Tidak ada lagi judi daring. Dia hidup sangat sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Ponsel pintarnya sudah berganti jadi ponsel jadul yang layarnya hitam putih. Setidaknya, dia belajar satu hal, kalau mau makan, ya harus kerja. Aku mengangguk puas. Hukuman terbaik bagi orang malas adalah kerja keras seumur hidup, dan hukuman terbaik bagi orang serakah adalah kehilangan akal sehat. Alam semesta sudah menyeimbangkan timbangannya dengan sangat adil. Mereka sudah menjadi masa lalu yang tertutup debu, tidak layak lagi diingat-ingat. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Aku menatap bayanganku sendiri. Wanita yang berdiri di sana bukan lagi Fitri yang lemah, yang rela menyamar jadi orang miskin demi menguji cinta seorang laki-laki yang tidak punya tulang punggung. Eksperimen cinta itu memang gagal total, tapi pelajaran yang kudapat harganya tak ternilai. Aku belajar bahwa cinta itu tidak butuh ujian konyol. Cinta itu butuh kesetaraan, butuh rasa hormat, dan butuh kewarasan. Tidak perlu merendahkan diri sendiri hanya untuk mengangkat orang lain. Berlian tidak perlu menceburkan diri ke lumpur hanya untuk membuktikan kilauannya. Berlian ya tetap berlian. Mau ditaruh di etalase toko atau di jari manis, dia tetap berharga. Ponselku berdering, menampilkan nama ayahku di layar. Halo, Yah, sapaku Riang. Enduk, nanti malam ada makan malam sama anak rekan bisnis ayah ya. Orangnya sopan, pekerja keras, dan yang penting ibunya sudah meninggal. Jadi kamu gak perlu pusing mikirin mertua galak. Canda ayah di ujung telepon. Aku tertawa lepas. Ayah ini bisa saja. Oke, aku datang. Tapi kalau dia minta dibuatin kopi sebelum kenalan, aku langsung pulang ya. Aku menutup telepon dengan hati ringan. Matahari sore mulai terbenam, memancarkan warna jingga keemasan yang memeluk kota. Hari sudah berakhir, tapi hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai. Buat kalian para wanita di luar sana, dengarkan nasihat mantan upik abu ini. Jangan pernah takut melepaskan apa yang menyakitimu. Jangan pertahankan sampah hanya karena takut bau busuknya hilang. Di luar sana, udara segar sudah menanti. Dan ingat, kalau punya mertua model Bu Darmi atau suami model Bimo, jangan ragu untuk kembalikan mereka ke habitat asalnya. Aku meraih tas kerjaku, melangkah keluar ruangan dengan dagu terangkat tinggi. Suara sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer,
menciptakan irama kemenangan yang indah. Selamat tinggal masa lalu. Halo masa depan yang cerah, kaya raya, dan bahagia.